Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lazismu Jember. Selamat siang. Sampai ya. jumpa kembali Pak Kamil. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, tetap sehat Pak ya. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ternyata Pak Kamil tetap semangat ya. Meski pandemi ini masih belum berakhir Pak ya. Ya, kita harus tetap semangat dan terus optimis. Oke. Ya. Nah ini hari ini kita ada di Sidomulyo nih Pak Kamil ya. Di hutan pinus ini. Hutan pinus ya. Hutan pinus yang sangat asli dan menambah imun kita agar kepala dan pikiran kita semakin fresh untuk terus berkreativitas dan berpikir positif. Betul. Nah ini kita sengaja teman-teman sobat Lazismu kita berkunjung ke Sidomulyo dan rencananya memang ini ada hal yang unik ini ya di Sidomulyo dan ini juga ingin saya tanyakan ke Pak Kamil nih. Nah ternyata saya dengar ada informasi Pak, Lazismu ada program sembako murah Pak. Oh ya, kita kan mau laksanakan itu sembako murah. Mau dilaksanakan itu Pak. Nah ini kira-kira ini kapan Pak pelaksanaannya dan seperti apa Pak nanti? Ya begini sobat Lazismu, para donatur dan seluruh pemerhati dari channel YouTube Lazismu Jember, kita insya Allah Sabtu depan tanggal 3 ya 3 April 2021 akan melaksanakan sembako murah ya. Dan kebetulan ini kan menjelang bulan Ramadan ya. Nah, betul, dan semoga Pak, ini bisa sedikit mengurangi beban masyarakat di masa pandemi ini dan juga bisa membantu masyarakat tetap berbahagia menyambut bulan Ramadan. Nah, sembako murah ini seperti apa? Kemarin sobat Lazismu yang mengikuti atau di video-video sebelumnya ya, bisa dicek di atas ini, itu ada mobil box logistik. Yang itu sebenarnya Mas ya, kita peruntukkan memang untuk MDMC ketika ada bencana, membawa logistik, dapur umum dan sebagainya. Namun kita tentu tidak berharap bencana ada setiap saat. Betul, ya Pak. Dan ketika bencana itu tidak ada, maka mobil ini kita akan fungsikan secara kontinu insya Allah ya kan. Tentu dengan dukungan dari para donatur dan sobat Lazismu semua, kita akan keliling untuk melaksanakan kegiatan sembako murah. Tentu tahap awal ini masih tahap perdana ya. Rencananya kita akan tebar sekitar 100 paket untuk sembako murah itu. Ada beras murah, harganya itu loh 45.000 Mas. 45.000. Ya, 5 kilo. 5 kilo Mas. 5 kilo 45.000. Biasanya kualitas super sudah. Super ya? Ya, super spesial lah ya. Kemudian ada minyak. Ada minyak. Ya, kemudian juga ada gula. Gulanya 1 kilo. Minyaknya itu 1 liter ya. 1 liter. Oke. Selanjutnya Pak, ada berapa item lagi Pak? Selain ada beras tadi sampaikan Pak Kamil. Ini yang harga ini semua 3 paket itu tadi ya. Nanti paket. Juga kita kasih bonus. Wah, ada bonusnya adalah rendangmu. Rendangmu. Ya, nah, rendangmu sendiri ini produknya Lazismu sendiri Pak ya? Nah betul. Rendangmu ini sebenarnya adalah daging kurban yang tahun kemarin ya, tahun 2020 Masehi kemarin. Pada saat kita melaksanakan kurban, kemudian kita kalengkan menjadi rendangmu itu. Jadi rendangmu. Karena ini memang daging kurban, tidak kita perjualbelikan, tapi kita kasihkan bonus bagi mereka yang berkenan membeli paket sembako murah kita ini. Sehingga kebutuhan karbohidrat, ya kan, kebutuhan gula, minyak goreng, nanti kita tambahi kebutuhan protein dari rendangmu ini. Oh, gitu. Sementara masih 1 paket ya. 1 paket Pak. Oke, 1 paket itu 1. Dan juga Mas, untuk ini pemerataan ya, pembeliannya kita batasi 1 keluarga hanya boleh beli 1 saja. Hanya boleh 1. Oke, 1 paket. Agar apa? Agar semakin banyak nih keluarga yang mendapat manfaatnya ya. Walaupun mungkin ya ini tidak bisa belum kita bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Jember.
karena ada sekitar 3 juta lebih ini penduduk Jember ya kan. Kita sementara masih ini dulu, namun semakin banyak donasi dari para donatur ini, tentu kegiatan dari salah satu kegiatan kita yang berupa sembako murah ini akan terus bergulir dan berjalan. Nah, tadi Pak Kamil menyampaikan ya bahwasanya program sembako murah ini akan dilaksanakan secara kontinu. Betul. Nah, betul. ini dilaksanakannya ini setiap pekan atau bagaimana Pak? Dan sasarannya ini kemana saja sih Pak yang boleh masyarakat yang boleh membeli sembako murah ini? Oke, pertama begini, rencananya kita mungkin diawali dari sebulan sekali ya, atau mungkin di bulan Ramadan harapan kami sih bisa 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali. Nanti tergantung perdana ini kita laksanakan, respon masyarakat bagaimana, tim juga bagaimana, karena kita bersinergi dengan seluruh elemen yang selama ini sudah bersinergi dengan kita. Salah satunya dengan MDMC ya kan, dengan Kokam, AMM, Aisyah, Warga Muhammadiyah dan sebagainya. Itu juga kita terus bersinergi karena pelaksanaan sembako murah ini tidak sekedar kita jual selesai dan sebagainya, tapi terkait dengan banyak hal. Dan terkait dengan lokasinya, untuk saat ini memang kita akan pusatkan dengan masjid-masjid yang kebetulan kemarin di masa pandemi itu kita punya namanya lumbung pangan berbasis masjid. Ya, tahun 2020 kita bagikan beras, kemudian di bulan Ramadan tahun kemarin kita bagikan telur ya. Itu sekitar 1.500 kg telur. 1.500 kg telur kita bagikan melalui lumbung-lumbung pangan. Nah, nanti dengan armada ini kita akan keliling, kita akan bikin sembako murah di beberapa titik yang ada itu. Tentu sasarannya adalah sebisa mungkin keluarga duafa ya. Sehingga saya harapkan kalau yang duafa ya silakanlah ambil kupon ya kan, beli, walaupun ini mungkin subsidinya masih tidak terlalu banyak, tapi semoga bermanfaat. Kalau mereka yang sudah mampu, apalagi sudah muzaki ya, wajib zakat, ya bantulah dengan zakatnya, kan gitu, sehingga distribusi ini terus mengalir gitu ya di antara kita. Dan yang terpenting lagi Mas, kita berupaya agar beras kita itu kita beli dari petani. Tentu kita tidak mungkin ya beli di sawah, kita giling dan sebagainya, tapi kita itu beli kepada penggiling-penggiling kecil. Ya, kita pilih penggiling-penggiling kecil itu, tapi kualitasnya juga bagus, tidak mengecewakan bagi konsumen dan sebagainya. Nah, ini yang kita berdayakan, sehingga dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Jadi roda perputaran ekonomi itu di kalangan masyarakat ini sih Pak Kamil ya. Jadi betul. Berasnya kita beli di petani secara langsung. Ya. Setelah itu juga kita jual ke masyarakat secara langsung. Oke, sehingga harganya pun bisa ditekan. Kita dapat harga murah, nanti masih akan disubsidi lagi oleh Lasismu. Masih disubsidi lagi. Sehingga harganya dapat harga itu tadi, salah satunya beras ya, 5 kilo hanya Rp45.000. Nah, ini satu lagi Pak Kamil yang ingin saya tanyakan. Ini sangat unik sekali teman-teman sahabat Lasismu. Yakni lumbung pangan, ternyata Lasismu ini sudah memiliki lumbung pangan berbasis masjid Pak. Betul. Biasanya lumbung pangan itu kan kalau dari teman-teman sendiri ya mungkin berpikiran bahwasanya lumbung pangan itu ada di gudang-gudang dan lain sebagainya. Nah, ini berbasis masjid. Betul. Nah, kenapa Pak Kamil mengambil inisiatif itu bahwasanya lumbung pangan di masjid. Pak? Nah, pertama begini sobat, kita tahu bahwa masjid ini sebagai solusi masalah spiritual kita. Nah, saat ini di masa pandemi kita ingin juga masjid menjadi pusat solusi dari masalah ketahanan pangan, masalah ekonomi dan sebagainya gitu ya. Kenapa lumbung pangan berbasis masjid? Kita ingin agar masjid itu punya jamaah. Ya, tentu jamaah masjid itu mereka yang paling tahu dengan sekitarnya dan jamaahnya itu adalah masjid. Kita ingin masyarakat itu kembali ke masjid secara hati, kalau mungkin secara prokes kita tidak boleh ya kan, tapi aktivitas kita tetap di masjid dengan cara membantu sesama di sekitar kita di masjid itu. Harapannya sehingga aktivitas masjid itu kembali bergerak. Tidak hanya kebutuhan spiritual tadi, sholat, aktivitas keagamaan, ngaji dan sebagainya, tapi juga kebutuhan sosial juga, membantu sesama itu bisa dimulai dari masjid. Dan basis-basis masjid insya Allah di Jember ini kan banyak dan sangat dekat dengan masyarakat, dan itu bersifat mudah. Kedua, selanjutnya ya, yang ketiga mungkin masjid ini bersifat universal, netral, tidak dibatasi dengan ormas, kelompok dan sebagainya. Memang masjid itu simbol keagamaan Islam. Tapi tentu
bagi masyarakat yang lain yang non muslim pun juga bisa kita bantu, karena ini juga bagian dari kegiatan sosial ya. Nah, nanti kita serahkan kepada takmir masjid yang sudah bekerja sama dengan kita, ya kan, komunikasi dengan situ. Nah, mereka yang kemudian menentukan mana yang menurut mereka paling layak dan paling bisa untuk menerima dari program-program kita ini. Wah, mantap sekali ya, sahabat Lazismu. Ternyata program sembako sembako murah ini ya, ternyata berbasis masjid. Jadi ya, dari penjualannya ini dari masjid ke masjid, dalam artian supaya betul-betul dapat diterima ke masyarakat secara langsung, Pak. Betul, ya. betul. Karena betul. dari takmir masjid sendiri itu insya Allah ya sudah mengetahui ya lingkungan kenal sekitarnya, jamaahnya, tahu tetangga masjid gitu kan. Dan untuk program yang pertama ini akan dilaksanakan tanggal 3 ini, Pak ya. 3 April. Kalau boleh tahu untuk tanggal 3 ini kita kegiatannya kemana, Pak? Ke Sukowono. Sukowono. Oke. Di Sukowono. Ya, di masjid di Sukowono nanti. Di Masjid Sukowono. Bisa dipantau dekat dengan alun-alun alun-alun ya, lapangan Sukowono. Lapangan Sukowono. Ya, lapangan Sukowono situ. Nah, sistem pembeliannya, Pak. Oke. Iya. Memang ini sembako murah untuk masyarakat, tapi kita bikin sistemnya agak simpel ya. Kita pakai kupon karena memang kenapa? Kita terbatas masih. Yeah. Kemampuan, anggaran dan sebagainya masih terbatas. Jadi kita siapkan kupon sebanyak 100. Ya. Kemudian kita bagikan mereka yang berkenan dengan harga dan kriteria barang yang akan kita bawa seperti ini. 3 tadi itu dengan tambahan 1 rendang ya, paket rendang itu. Paket rendang. Itu nanti kita sebar. Jika sudah ada membelinya dan sebagainya, ini juga agar menjaga prokes ya, protokol kesehatan, tidak berkerumun dan sebagainya. Kita bikin simple, mereka tukar kupon, kita kasih sembako, kupon langsung seperti itu. Oke. Dan ini saya dapat informasinya, Pak Kamil. Ya, ini informasinya dari koordinator yang ada di Sukowono sendiri. Ya. Bahwasanya ternyata paket sembako murah yang akan didistribusikan tanggal 3 ini ternyata sudah terjual habis, Pak ya. Oke, siap. Ya itu. Semoga ini bermanfaat, nanti 100 bisa selesai. Kalau memang kurang, nanti kita akan tambah lagi lah ya, sesuai dengan kebutuhan. Siap. Oke, mungkin itu ya, sahabat Lazismu Jember. Ya, mudah-mudahan Lazismu ini selalu dan terus memberikan kebermanfaatannya untuk umat, negara dan bangsa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kamil atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.